Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari The Lazy Gadgets dan selamat datang di news minggu kedua April 2020. Asik, udah mau 14 ya. Dan hari ini kita akan ngebahas, sebenarnya nggak terlalu banyak Apple ya. Ya kemarin ada yang protes, kalau gue selalu bahas, kalau Android aja, Apple aja. Tetap ada Apple, cuma nggak banyak karena kita tahu iPhone 9 atau iPhone SE harusnya di tanggal 16 nanti udah rilis. 15. Dan gue cukup bahagia karena itu nggak ngelewatin IMEI, tapi gue rasa masuk Indo juga telat, pasti udah kena IMEI, jadi kalian sepertinya akan membeli iPhone SE dengan harga resmi yang semoga tidak terlalu tinggi harganya. Dan untuk minggu ini kita akan mulai dengan berita yang pertama. Ini dapat dari Instagramnya Gadget Apa, atau kalian tahu YouTube-nya juga ada, Mic. Gue udah minta izin dan isinya adalah kenaikan harga dari beberapa vendor. Itu ada Samsung, Apple, Oppo, Realme, dan Vivo. Xiaomi nggak ada, jadi Mi Fans Indonesia mungkin update nanti ya. Nanti kalau kalian mau lebih lengkapnya, harusnya nanti si Mic bakal jelasin lebih lengkapnya. Tapi yang gue dapat adalah ini untuk seller lapangan. Jadi kayak lebih ke seller-seller yang di toko-toko kayak Roxy atau apalagi ITC Cempaka Mas ya, jualan HP. Gue kurang tahu sih sebenarnya kalau jualan HP offline. Tapi katanya di e-commerce tuh udah mulai naik harganya dan sesuai. Dan ini bukan press release, jadi kayaknya bukan resmi dari brand-brandnya sendiri. Jadi cukup menarik sebenarnya untuk harga-harga yang mulai naik ini. Penyesuaian sih gue rasa kayak lebih ke kurs lagi naik dan segala macem. Kalau di India sebenarnya juga lagi penyesuaian, itu sebenarnya bukan karena sekedar kurs doang, tapi karena tax dari smartphone itu naik dari 12% jadi 18%. Jadi kalau kalian mau beli smartphone karena ini mulai berlaku 18 April ya, mungkin kalian udah mulai beli dari sekarang sih. Tapi katanya e-commerce udah naik, jadi kayak mungkin kalian udah telat. Dan iPhone 9 harga resmi. Oke, lanjut. Yang kedua adalah dikit aja. Ini adalah sindiran tipis untuk Huawei. Ini dari Xiaomi Mi 10 versi Eropa yang nulis satu kalimat yang memperlihatkan kalau mereka bisa mengakses Google tanpa ada masalah. Kalian ngerti lah itu kemana arahnya, dan sebenarnya sindir-sindiran ini udah biasa terjadi ya. Huawei pernah melakukan ini ketika Samsung dan Apple, di mana Mate 20 itu dikatakan akan lahir dengan cepat dan akan selalu cepat. Jadi kayak lebih nyindir ke update-nya Apple yang bikin smartphone makin pelan dan segala macem. Dan juga kayak iklan 3.5 jack-nya Apple ke Samsung atau Samsung ke Apple ya. Ya pokoknya kalian tahu lah iklan yang cukup melegenda itu yang ngejek-ngejekin Apple kayaknya kalau salah. Ketiga, inilah Vivo IQ Neo 3. Ini adalah salah satu cara memperlihatkan smartphone baru yang sangat menarik. Ini datang dari Chinese digital blogger, di mana dia memberikan satu video yang dari game Nintendo yang harganya udah 1,6 juta yang benar-benar nggak santai, Animal Crossing New Horizon, yang untungnya gue belum coba dan gue nggak tertarik buat coba, dan gue tahu experience-nya fun but I don't want to spend money that much ya. Jadi di sini diperlihatkan ada beberapa detail. Pertama, IQ Neo 3 bakal 5G, terus akan ada warna biru dan bakal kayak flash gitu. Terus dia juga memperlihatkan tanggal kalau ini bakal di 23 April 2020. Jadi benar-benar unik aja karena dia benar-benar ngebikin semua itu ke Animal Crossing di import, dan it's not easy thing kayaknya ya. Karena gue nggak coba juga. Jadi gue kurang tahu, tapi kayaknya itu bukan hal yang mudah untuk ngebuat banyak hal. Bahkan ada bendera Vivo di sana dan ada nama IQ Neo 3 di sana. Selanjutnya, ini juga datang dari Chinese Digital Blogger. Ini Digital Chat Station, dan ini salah satu leak yang paling menarik di minggu ini. Kabarnya akan ada smartphone yang akan rilis dalam waktu dekat dengan Snapdragon 765 dengan kamera dengan resolusi 192 megapiksel. Jadi benar-benar keren banget ya. Ya sebenarnya nggak keren banget sih, tapi cukup ngebreak aja, karena setahu gue mentok-mentok kemarin lagi pada mau bikin yang 150 megapiksel. Dan yang menarik adalah dia menyatakan kalau smartphone ini akan datang dari brand yang tidak diekspektasikan. Jadi mungkin bukan brand-brand gede atau mungkin sekedar OEM Cina, kita nggak tahu. Tapi ini sangat menarik buat gue karena dia mencoba untuk nge-break record aja. Selanjutnya, Samsung Note 20 dan Galaxy Fold 2 dan S21. Jadi gue bahas dulu Galaxy Fold 2. Galaxy Fold 2 dikabarkan akan merilis varian yang lebih murah, jadi dia cuma 256 GB, dimana kalau kemarin kan cuma 512 dengan harga yang mahal banget. Kayak ini juga lihat dari Z Flip yang cukup bisa diterima oleh masyarakat mainstream dibandingkan Fold yang 30 juta. Jadi sepertinya Samsung mencoba strategi baru sedikit dengan menambahkan varian itu. Dan kalau dari rumornya ini dia bakal 7,7 inci, kalau kemarin kan 7,3 inci, bakal ada O-display di bagian dalam dibandingkan Note yang gede itu. Dan rumor yang kayaknya orang tuh pengen tuh spend sih kayaknya sih, tapi cuman kayaknya nggak praktikal ya. Dan Galaxy Fold 2 ini kabarnya juga bakal ngeluarin
varian 4G, jadi lebih ke arah ke negara-negara yang nggak perlu 5G seperti kita ya. Bukan nggak perlu, belum saatnya mungkin. Sedikit juga ini katanya bakal dirilis di Q3 bareng Note 20, dan ini cukup menarik karena berita terbaru menyatakan bahwa Samsung akan tetap mengadakan unpack-nya mungkin di bulan Juli. Sangat buru-buru, tentu aja online karena nggak mungkin mengumpulkan orang sebanyak itu ya, dan tetap mau sesuai jadwal sih. Dan kalau emang ini bisa berhasil dan bisa menjawab semua demand dari para penggunanya, seperti ini akan menjadi hal yang keren karena kita tahu sendiri Apple sepertinya akan ke pushback 2 bulan ke belakang. Dan sedikit untuk Galaxy S21 dari Ice Universe atau kucing abu-abu. Pertama gue tanya deh, menurut kalian lebih enak dipanggil S30 atau S21? Tapi gue lihat-lihat kayaknya kalau kita ngomongin dia S21, ya bener sih, karena nanti 2030 mau nggak mau dia pasti akan kembali ke S30 kalau emang sampai S30, karena nama itu kayaknya udah terlalu gede banget. Dan baik-baik lagi, ini lagi dievaluasi apakah oke atau enggak, tapi S21 dikabarkan akan menggunakan under screen display kamera yang sudah ada beberapa prototipenya di perusahaan-perusahaan lain. Dan kalau emang Samsung akan mencoba ini di S-Series dan berhasil, seperti akan keren banget. Dan gue selalu ngelihat ya, S-Series tuh udah kayak kelinci percobaan di mana Note itu akan mendapatkan versi sempurna. Jadi pure S-Series, dan emang people jauh lebih prefer Note series sepertinya karena emang bisa dipakai kerja. Lanjut, Google Pixel 4a ini gue nggak akan bahas terlalu panjang karena nggak masuk Indo juga kan, nggak resmi dan harus bayar pajak. Tapi Google Pixel 4a ini kabarnya akan menjadi mid-range smartphone dari Google dengan Snapdragon 730 dan layar 5,8 inci OLED Full HD+, ya. Dan kabarnya nggak ada Pixel 4a XL melihat dari ukuran layarnya, jadi buat kalian demen XL sepertinya harus kembali ke 4a. Dan kabarnya juga kamera depannya nggak ada Soli dan face unlock. Terus bagian belakang kamera dia bakal 12,2 megapiksel dan juga bagian depan kamera di 8 megapiksel. Untuk varian RAM-nya itu bakal di 6, 64 dan 6128, dan seperti biasa mendapatkan update untuk Google itu 3 tahun. Dan baterai terakhir di 3080 mAh dengan charging itu di 18 watt. Jadi buat kalian yang pecinta pixel dan pengen impor, ya ini leaks yang bisa gue berikan buat kalian. Cuman belum ada tanggal rilis, harusnya kan di Google I.O. 2020. Cuman kan I.O. 2020 batal, online juga nggak ada, jadi ditungguin aja. Selanjutnya, Pixel Buds 2. Ini salah satu barang yang cukup menarik, sebuah TWS dari Google yang diumumkan di Oktober 2019 kemarin. Dan harusnya dirilis tuh di Spring 2020 atau sekitar September ke atas. Cuman salah satu toko retail yang namanya ABT Electronics itu menampilkan halaman pre-order dari Pixel Buds 2 ini lengkap dengan semua warnanya dan fitur-fiturnya dengan harga $179 atau sekitar 2,8 jutaan rupiah. Dan catat kalau kurs lagi naik, jadi mungkin akan sedikit mahal harganya, harusnya mungkin sekitar 2,5 mungkin. Dan secara cepat halaman pre-order itu langsung di take down oleh ABT Electronics karena mungkin mereka memasukkan produk yang salah atau gimana, tapi gue nanggapnya ini masih April loh, dan harusnya rilis September. Kalau Google bisa mempercepat, seperti ini akan menjadi satu hal yang menarik karena TWS ini adalah salah satu TWS yang cukup gue tunggu sebenarnya untuk dicoba. Selanjutnya ke 9, kita bahas sedikit untuk widget iOS 14. Ini gue sambil ngasih lihat konsep dari Parker Ortolani. Jadi kalau kalian ikutin gue berita yang kemarin, 9to5Mac itu menemukan avocado, di mana iPhone itu kan lebih mirip ke Android. Dia akan punya widget, dia bisa icon bebas pindah, widget third party, dan segala macam. Jadi nggak cuma di home-nya doang. Dan Jon Prosser, yang sepertinya kayak ada masalah ya antara 9to5Mac dan Jon Prosser, kayak suka perang gitu ya. Jon Prosser menyatakan belum ada sejauh ini internal build untuk hal ini. Jadi belum ada, dan dia menyatakan Apple memang sedang mengerjakan hal ini. Dan untuk leaks yang kali ini dia nggak ngasih seberapa terpercaya dengan toilet papernya, cukup menarik. Dan dia juga menyatakan kalau ada kemungkinan third party widget juga menjadi sebuah opsi. Dan dia berharap kalau leaks dia yang kali ini salah, karena gue rasa dia juga looking forward untuk fitur yang satu ini. Sama gue juga begitu, gue pengen melihat perubahan dari home screen-nya iOS. Dan kabarnya menurut dia kemungkinan bakal di iOS 15 atau kita bisa bilang 2021, atau mungkin di iOS 14 tapi kayak di akhir-akhir gitu loh. Jadi nggak sampai iOS 15 tapi fitur ini udah ada. Tapi Apple emang working on it, jadi cukup menarik untuk kalau kalian lihat dari konsep-konsepnya, ini memang satu hal yang menarik. Terakhir, AirPower. Jadi kalau kalian ngikutin gue juga, ya kalau kalian ngikutin news gue harusnya kalian tahu. Gue bahas juga dari Jon Prosser di mana
dia menyatakan kalau AirPower yang kemarin udah nggak jadi dirilis akan dihidupkan kembali, benar-benar di re-engineer ulang dengan nama Callisto. Dan satu foto diperlihatkan yang dikirimkan kepada engineer, khususnya bagian software and proximity. Jadi kayak kalau nggak salah tuh itu untuk connect antar device, mungkin antar dari AirPower ke device atau device ke device, karena kan AirPower kalian bisa ngelihat apa aja yang dicas di samping-sampingnya gitu kan. Dan ini C68, kenapa C68? C itu Callisto, 68 itu adalah functioning prototype yang ke-68. Dan menariknya adalah sepertinya di C68 ini Apple berhasil menyelesaikan masalah yang kemarin, dimana kemarin kan masalahnya ketika kalian menaruh Apple Watch itu panasnya itu langsung nggak beraturan, overheat, dan ada katanya jam processor yang nggak geser, itu video sampai si AirPower-nya meledak, terbakar gitu kan, combust gitu kan. Jadi dengan adanya A11 di dalam AirPower itu, dia punya kemampuan untuk ini, let's say ini AirPower nih. Ini kalian taruh iPhone, kalian taruh AirPods, kalian taruh Apple Watch, kan panas nih kan. Dari panas ini dia kayak bisa nge-manage untuk memindahkan mungkin panasnya dulu, atau menunggu dia cool down dulu panasnya, baru ditambahin lagi powernya, cool down lagi power dan segala macam. Gue nggak tahu ya apakah gue harus membahas lebih spesifik tentang hal ini. Gue nggak tahu apakah kalian punya ketertarikan untuk membeli AirPower. Tapi kalau emang kalian mau mendapatkan penjelasan lebih lengkap dan juga kayak ilustrasi yang jauh lebih baik, kalian bisa langsung ke John Prosser. Nanti gue akan taruh linknya, cardnya di atas atau mungkin di deskripsi di bawah. Jadi itu aja sih sebenarnya untuk 10 berita untuk minggu ini. Gue rasa kita sama-sama menunggu peluncuran dari iPhone SE. Dan seperti biasa tulis komentar di bawah menurut kalian mana yang paling menarik, dan jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and stay safe, stay home. I'll see you next time. Bye bye guys. Bye.